Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kanal Jelajah Alkitab. Kami doakan semoga semua kita selalu sehat raganya, selalu positif pikirannya, dan selalu optimis jiwanya. Sahabat Jelajah Alkitab, bagi umat Kristiani, secara khusus umat Katolik, kata konsili bukanlah hal yang baru. Dalam sejarah gereja, konsili telah berlangsung banyak kali. Kata konsili berarti pertemuan yang dihadiri para uskup di seluruh dunia, dari seluruh dunia, untuk membahas dan mengambil keputusan penting berkaitan dengan doktrin gereja dan aturan-aturan praktis lainnya. Sebagaimana tadi disebutkan, konsili telah berlangsung di beberapa waktu dan beberapa kesempatan. Di dalam sejarah gereja, kita bisa temukan ada sekian banyak konsili yang telah terjadi. Dalam video kali ini, kru Jelajah Alkitab hanya menyebutkan beberapa konsili. Konsili tersebut antara lain Konsili Nikea, Konsili Kalsedon, ada Konsili Efesus, ada Konsili Konstantinopel, ada Konsili Lateran, dan yang paling terakhir adalah Konsili Vatikan kedua. Dalam video kali ini, kru Jelajah Alkitab tidak akan berbicara tentang konsili-konsili yang barusan disebutkan, tetapi kita akan fokus pada Konsili Yerusalem. Apa itu Konsili Yerusalem? Hal apakah yang dibicarakan di dalam Konsili Yerusalem? Ayo, mari kita jelajah Alkitab bersama-sama dan temukan kisahnya. Sahabat jelajah Alkitab, Konsili Yerusalem atau Konsili Apostolik adalah nama yang diberikan belakangan pada sebuah pertemuan di Yerusalem antara utusan jemaat Antiokhia dan para penatua, para rasul di Yerusalem. Hal ini terjadi sekitar tahun 50 Masehi. Adapun kisahnya sebagai berikut. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan kemudian mengajarkan kepada orang-orang Kristen di sana sebagai berikut. Jikalau kamu tidak disunat, menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Mendengar hal itu, Paulus dan Barnabas tidak setuju. Paulus dan Barnabas melawan dengan keras dan membantah pendapat bahwa harus disunat untuk mendapatkan keselamatan. Karena hal ini, maka Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat Antiokhia pergi kepada para rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan hal ini. Berkumpullah di kota Yerusalem utusan dari Antiokhia, yaitu Paulus dan Barnabas, bersama dengan para penatua dan juga para rasul. Dalam pertemuan tersebut, Santo Petrus berbicara, demikian juga Yakobus. Dan pada saat yang sama juga, Paulus dan Barnabas sebagai utusan dari umat Antiokhia turut berpidato dan menyampaikan pengalaman mereka tentang kehidupan iman umat Kristiani bukan Yahudi. Setelah mendengarkan semua hal itu, maka keputusan diambil. Keputusannya adalah umat-umat Kristiani, bukan Yahudi, tidak perlu disunat.
Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan juga untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Utusan tersebut adalah Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Kedua orang ini dipilih karena dianggap sebagai orang terpandang di antara mereka. Kepada kedua orang tersebut diserahkan surat yang nanti akan dibacakan di hadapan jemaat Antiokhia. Maka mereka berangkat ke Antiokhia bersama Paulus dan Barnabas. Rupa-rupanya surat tersebut membawa kabar baik dan hal yang menyenangkan bagi umat Antiokhia. Mereka begitu senang setelah tahu bahwa mereka tidak perlu disunat untuk boleh mendapatkan keselamatan. Selain itu, Yudas atau Barsabas dan Silas, yang juga dikenal sebagai nabi, memberikan nasihat-nasihat kepada saudara-saudara di Antiokhia. Mereka menguatkan hati umat-umat di Antiokhia, menguatkan iman umat-umat di Antiokhia. Sahabat jelajah Alkitab, itulah kisah singkat tentang konsili Yerusalem dan apa yang menjadi keputusan yang diambil dari konsili tersebut. Persoalan penting dalam sidang di Yerusalem tersebut adalah apakah sunat serta ketaatan kepada hukum Taurat diperlukan untuk keselamatan. Dan dalam pertemuan tersebut diambil kesimpulan bahwa orang-orang bukan Yahudi diselamatkan karena kasih karunia Tuhan Yesus yang mengampuni dosa mereka dan menjadikan mereka sebagai ciptaan baru, sebagai anak-anak Allah. Jadi, kasih karunia itu datang kepada seseorang pada saat ia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sahabat jelajah Alkitab, semoga video kali ini menambah pengetahuan kita semua tentang isi Alkitab. Semoga kita juga semakin mencintai kitab suci dan terdorong untuk membaca kitab suci setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Sahabat jelajah Alkitab, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.